Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Zira Hasbi, NIM 220903659 dari kelompok 4.1. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 mengenai goal programming. Berikut permasalahan pada goal programming, yaitu ada beberapa proses pengerjaan. Yang pertama, persiapan bahan, pemotongan bahan, memasak, pengemasan, pembersihan alat, dan penyajian pada warung Nusantara. Untuk produknya yaitu ada 6. Yang pertama, nasi uduk, sate ayam, rendang, gado-gado, soto betawi, dan lontong sayur. Adapun target produksinya yang ingin dicapai yaitu yang pertama, meminimumkan ketidaktercapaian total produksi sebesar 300 porsi per hari. Yang kedua, meminimumkan ketidaktercapaian produksi nasi uduk sebesar 50 porsi per hari. Yang ketiga, meminimumkan ketidaktercapaian produksi sate ayam sebesar 40 porsi per hari. Yang keempat, meminimumkan ketidaktercapaian produksi rendang sebesar 30 porsi per hari. Yang kelima, meminimumkan ketidaktercapaian produksi gado-gado sebesar 60 porsi per hari. Yang keenam, meminimumkan ketidaktercapaian produksi soto betawi sebesar 40 porsi per hari, dan meminimumkan ketidaktercapaian produksi lontong sayur sebesar 80 per hari. Di modul 1 ini menggunakan software Linggo. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, masukkan subjek ini, masukkan sesuai dari variabelnya, yaitu ada nasi uduk, variabel dan juga proses pengerjaannya. Ini untuk proses persiapan bahan. X1 itu nasi uduk, X2 itu sate ayam, X3 itu rendang, X4 itu gado-gado, X5 itu soto betawi, dan X6 itu lontong sayur. Untuk total waktu tersedianya itu 400 pada persiapan bahan. Lanjut pemotongan bahan. Untuk waktu tersedianya pemotongan bahan yaitu 350. Selanjutnya itu memasak. Untuk waktu tersedia memasak yaitu 600. Selanjutnya pengemasan.
pengemasan yaitu 250. Selanjutnya pembersihan alat. Waktu tersedianya pembersihan alat yaitu 300, dan yang terakhir itu penyajian. Waktu tersedianya penyajian yaitu 200. Porsi per hari. Porsi porsi. Porsi. Lalu di solve. Berikut hasilnya yaitu untuk objektif function value-nya, nilai objektif dari fungsi tujuannya yaitu 470 porsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam pencapaian masing-masing tujuan, yaitu yang pertama untuk nilai objection function value-nya yaitu 470 porsi, dan tiap goal memiliki kekurangan, yaitu pada goal 1 kekurangan 235 porsi, goal 2 kekurangan 10 porsi, goal 3 kekurangan 40 porsi, goal 4 kekurangan 30 porsi, goal 5 kekurangan 35 porsi, goal 6 kekurangan 40 porsi, dan goal 7 kekurangan 80 porsi. Untuk nilai value-nya yaitu pada nasi uduk memiliki
nilai sebesar 40 porsi jumlah yang harus diproduksi. Pada variabel X2 yaitu jumlah pada sate ayam yang harus diproduksi adalah 0. Pada X3 yaitu jumlah rendang yang harus diproduksi yaitu 0. Pada X4 yaitu jumlah gado-gado yang harus diproduksi adalah 25. Dan pada X5 jumlah soto Betawi yang harus diproduksi adalah 0 porsi. Dan pada lontong sayur yang diproduksi yaitu 0 porsi. Untuk variabel DB1 yaitu nilai 235 yang berarti gol 1 kekurangan 235 porsi. Pada DB2 10 yaitu yang artinya pada gol 2 kekurangan 10 porsi. Pada gol 3 kekurangan 40 porsi. Pada DB4 kekurangan 30 porsi. DB5 pada gol 5 yaitu kekurangan 35 porsi. Pada DB6 yaitu kekurangan 40 porsi. Pada DB7 atau gol 7 kekurangan 80 porsi. Untuk variabel DA1 sampai DA7 bernilai 0 yang artinya tidak terdapat suatu penyimpangan, yang artinya semua gol sudah terpenuhi. Untuk nilai reduce cost yaitu pada variabel X1 X1, X4 dan X6 bernilai 0 yang artinya jumlah pesanan pada produk nasi uduk, gado-gado dan juga lontong sayur yang dikerjakan sudah optimal dengan pesanan sebesar 40 porsi, 25 porsi dan juga 0 porsi. Pada variabel X2, X3 dan X5 memiliki nilai sebesar 0,800, 1200 dan 0,500 yang berarti bahwa setiap penambahan produksi sate ayam, rendang dan soto Betawi sebesar 1 porsi maka akan meningkatkan nilai fungsi tujuan sebesar 0,800, 1200 dan juga 0,500. Pada variabel DB1 sampai DB7 bernilai 0 yang artinya tidak terdapat kekurangan atau sudah optimal. Pada nilai DA1 sampai DA7 bernilai 1 yang artinya apabila terjadi tambahan kelebihan pencapaian terhadap tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebesar 1 porsi maka nilai fungsi tujuan akan bertambah sesuai nilai tersebut. Pada nilai slack or surplus yaitu permasalahan pada row 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 bernilai 0 yang artinya S2, S3, S7, S8, S9, 10, S11, S12 dan S13 yaitu sebagai non-basis. Sedangkan pada row 2, row 5 dan row 6 dan row 7 artinya variabel basis yang memiliki nilai row 2 itu 75, row 5 bernilai 55, row 6 65 dan row 7 yaitu 5. Untuk nilai dual price nya yaitu row 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 berturut-turut sebesar 0. Pada row 2 bernilai 0, pada row 3 bernilai 0,200, pada row 4 bernilai 0,100, row 5, 6, 7 bernilai 0 dan nilai row 8 sampai row 14 yaitu minus 1. Nilai pada row 3 kendala 2 artinya 0, per porsi bertambah waktu produksinya sebesar 0,200 tiap porsinya.
dan pada row 4 yaitu bertambah waktu produksinya yaitu 0,100 menit. Pada menambah satu porsi akan menambah waktu tersebut. Pada row 2, 5, 6, 7 tidak terdapat tambahan pada setiap kendala, dan yang negatif 1 maka ditambahkan satu porsi, waktunya berkurang 1 menit pada tiap kendalanya, yaitu pada row 8 hingga row 14. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dengan NIM akhiran 50 dari kelompok 4.1 Praktikum Operational Research 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang modul 1 yang ada pada Praktikum Operational Research 2, yaitu model Dynamic Programming. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus yang telah tersedia yang sudah saya buat. Di sini tersedia 6 produk makanan dan juga 6 tahapan proses untuk menyediakan makanan tersebut. Kemudian ada 7 goals yang ingin dicapai pada studi kasus tersebut, yaitu ada meminimumkan ketidak tercapaian total produksi sebesar 300 porsi per hari. Kemudian ada meminimumkan ketidak tercapaian produksi nasi uduk sebesar 50 porsi per hari. Kemudian sate ayam 40 porsi per hari, rendang 30 porsi per hari, gado-gado 60 porsi per hari, soto betawi 40 porsi per hari, dan juga lontong sayur sebesar 80 porsi per hari. Kemudian untuk angka penyelesaiannya, di sini kita menggunakan software, yaitu software Lingo. Di sini saya sudah siapkan. Nah, di sini sudah tersedia untuk data-data yang kita masukkan ke dalam, yaitu untuk DB1 terlihat pada sini min DB1 plus hingga DB7 itu adalah goals yang ingin dicapai. Kemudian terlihat pada bawahnya itu ada 5x1 plus 6x2 itu adalah data pada tabel tadi. Mungkin dapat dilihat. Nah, terlihat pada 5x1 itu untuk persiapan bahan pada nasi kodok, 6x2 persiapan bahan sate ayam, dan 10x3 itu persiapan bahan pada rendang dan selanjutnya. Setelah selesai dimasukkan semua data-data yang ada, kemudian kita klik solve. Nah, di sini sudah terlihat hasil output yang telah dikeluarkan dari aplikasi Lingo, yaitu untuk objective value-nya itu sebesar 470 porsi untuk total dari goals yang ingin dicapai. Kemudian lihat pada goals-nya di value, output value untuk DB1 itu memiliki nilai 235 porsi, yang berarti untuk goal 1 itu kekurangan 235 porsi. Untuk DB2 itu sebesar 10 porsi, DB3 40 porsi, DB4 30 porsi, DB5 35 porsi, DB6 40 porsi, dan DB7 sekitar 80 porsi untuk kekurangan untuk mencapai goals yang diinginkan. Kemudian terlihat pada variabel, di sini ada variabel X1 hingga X6. Yang dimana terlihat pada X1 dan X4 itu memiliki nilai sebesar 40 dan 25, yang dimana artinya dari produk tersebut harus memproduksi sekitar 40 porsi dan juga 25 porsi. Kemudian pada variabel X2, 3, 5, dan 6 itu memiliki nilai 0, yang berarti tidak ada produk yang harus diproduksi, yang artinya sudah mencukupi. Kemudian pada nilai DA1 hingga DA7 itu memiliki nilai 0 semua, yang berarti semua goal sudah tercapai ataupun sudah optimal. Kemudian lanjut ke nilai reduce cost. Untuk variabel X1
X4, X X1, X4 dan X6 itu memiliki nilai 0 yang berarti eh, tidak ada lagi pengerjaan yang harus dilakukan, yang berarti sudah optimal dengan sebanyak porsi 40 porsi, 25 porsi dan 0 porsi. Kemudian untuk variabel 2, 3 dan 5 itu memiliki nilai yang masing-masing sebesar 0,800, 1,200 dan 0,500 yang berarti untuk penambahan produksi sebesar satu porsi maka akan meningkatkan nilai fungsi tujuan berturut-turut sebesar uh, angka yang ada di sini yaitu 0,800, 1,200 dan 0,500. Kemudian untuk variabel dB yang di atas itu nilainya 0 semua yang berarti tidak terdapat kekurangan pencapaian ataupun sudah optimal. Untuk variabel DA1 hingga DA7 itu memiliki nilai 1 yang berarti nilai fungsi tujuan akan meningkat sebesar nilai yang dihasilkan. Kemudian lanjut ke select or surplus. Untuk permasalahan pada row 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 itu bernilai 0 yang berarti variabel tersebut dibilang non-basis. Sedangkan pada row 2, 5, 6, dan 7 itu memiliki nilai sebesar 75, 55, 65, dan juga 5 yang berarti untuk variabel tersebut uh, basis. Kemudian lanjut pada dual price yang dimana pada row 4, row 3 dan 2 itu memiliki nilai masing-masing sebesar 0,200 dan 0,100 yang dimana pada setiap row ketika akan menambah satu porsi produk maka akan menambah waktu sebesar 0,200 menit dan 0,100 menit. Pada row 2, 5, 6, dan 7 itu nilainya 0 yang berarti untuk penambahan satu porsi produk pada row tersebut maka tidak akan ada penambahan waktu yang diinginkan. Kemudian pada row row 2, pada row 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 dan 14 yaitu memiliki nilai min 1 yang berarti apabila ditambahkan satu porsi produk maka waktunya akan berkurang 1 menit pada tiap kendala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.